Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Mustafa. Assalatu wassalamu alaikum. Assalatu wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأهل بيته وأصحابه والتابعين والتابعين جميع الملائكة المقربين والأولياء والصالحين والعلماء والمشاهدين ووالدينا شهدا لنا ولهم الفاتحة بسم الحمد لله مالك يوم الدين اهدنا الصراط Silakan buka surah At-Tur ayat 17. Ayat 18, ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم tidak panjang. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم di sana dzurriyyatihim apa beda? Dzurriyyatahum, yang dzurriyyati
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'thim. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'thim. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kulu washrabu, makanlah kalian wahai penduduk surga, washrabu dan minumlah. Kulu makanlah kalian wahai penduduk surga, kalimat perintah ya. Washrabu dan minumlah. Siapa kalian? Hani'an dengan nikmat, dengan nikmat halun rupanya hal ay muhanna'ina ay muhni'ina ay muhanna'ina artinya merasakan nikmat. Bima sebab alba walaupun ba sababiyatan sebab bima sebab sesuatu kuntum yang ada siapa kalian ta'maluna adalah mengerjakan. Muttaqiina seraya halun hal min ad-dhamiril mustaqini dari dhamir al-mustaqini yang berdiam fi qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala fi jannatin. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, itu ya. Itu halnya muttaqiina. Seraya mereka berbaring-baring atau bertelekan berbaring atau bertelekan ala sururi atas kasur-kasur ya, masfufatin yang dibariskan. Ba'duha adapun sebagiannya surur atau
disusun, yang dibariskan atau disusun ba'dhum sebagiannya surur ila jambi ba'dhin kepada sisi yang lain. Wazawajnahum dan kami nikahkan kepada mereka, atau kami pasangkan kepada mereka atfun ala fijanatin, atau kepada fijanatin naik qarnahum artinya kami pasangkan artinya kami jadikan pendamping, ya, artinya kami jadikan pendamping kepada mereka bihurin ain, kami pasangkan bihurin ain dengan dengan pasangan dengan bihurin ain dengan bidadari. Hurin ini artinya izamul a'yuni hisab, yang izamul a'yuni yang besar, al-a'yuni matanya, hisanihin artinya yang elok-elok dari mereka hurin ain. Hur itu artinya sangatlah putih, ya, artinya, tapi diterjemah menjadi bidadari. Walladzina amanu, dan ada orang beriman, mubtada wa atba'nahum, dan kami ikutkan, ma'tufun diatofkan ala amanu kepada amanu, dan kami ikutkan dzurriyyatahum kepada keturunan mereka, alladzina amanu ni wa atba'nahum wattaba'athum, maka wa atba'nahum. Nah, ini di sini berarti ada perbedaan versi. Dari mana ini, ya, kok bisa begini, ya? Bicara di tafsir. Ini saya punya ini. Walladzina amanu, orang beriman, wattaba'athum, dan mengikuti hum kepada mereka, alladzina amanu dzurriyyatuhum, siapa keturunan mereka, as-sigharu, baik yang kecil, wal kibaru, dan yang besar, biimanin, mengikuti kepada mereka biimanin dengan iman, minal kibari, dari orang-orang yang besar, ya, atau yang dewasa, wa minal abai, dan dari para leluhur, para orang tua, fisyghari, di masa kecil, wal khabar, dan adapun khabar dari kata itu, ya, al-haqna adalah
kami susulkan bihim dengan alladzina amanu dzurriyyatahum kepada keturunan mereka. Bi fathil lam dengan fathahnya lam. Al-madhkurina yang disebutkan fil jannati di surga. Fayakununa maka ada siapa mereka dzurriyyah fi darajatim ada di dalam derajatnya alladzina amanu wa illam ya'malu bi'amalin sekalipun tidak melakukan siapa mereka dzurriyyah bi'amalin dengan amalnya alladzina amanu takrimatan sebagai penghormatan lil abai bagi para leluhur orang yang soleh, yang orang-orang tua. Para leluhur itu artinya orang yang mendahului dari keturunannya. Bijtimai auladi dengan berkumpulnya anak-anak ilaihi kepada mereka. Wa ma'alatnahum dan tidaklah kami kurangi bi fathil lam wa kasriha ada membaca wa ma'alatnahum. Aina qasna maknanya tidak kami kurangi kepada dzurriyyah. Oh ya, kepada alladzina amanu min amalihim dari amal mereka min syai'in sedikit pun. Yuzadu bahkan ditambah fi amalil auladi di dalam amalnya anak-anak itu keturunannya. Kullu ri'in adapun setiap orang bima dengan sesuatu kasaba yang melakukan siapa orang min amalil khairin dari amal kebaikan atau syarrin atau keburukan rahinun adalah digadaikan marhunun artinya digadaikan yu'akhadhu disiksa siapa orang bisyari dengan sebab melakukan keburukan wa yujaza dan diberi balasan bil khairi dengan sebab kebaikan. Baik, sampai di sini dulu ya. Jadi keterangannya bahwa para ahli surga itu tentu hidup di dalam suatu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan ya. Di dunia ini tidak bisa ditiru atau digambarkan di dunia ini. Mereka diminta untuk meminum, makan dan minum dengan sangat nikmat. Tidak ada makanan yang tidak nyaman, yang basi, busuk atau ada luarsa di surga ya. Seperti makanan di dunia yang tidak seperti makanan di dunia yang basi, yang busuk, yang bisa berubah ya. Makanan di surga itu hani ya. Nah hani ini artinya nikmat. Jadi minuman yang makanan yang hani itu tidak ada yang tidak nikmat kalau sudah sampai di surga. Nah kenikmatan makanan di dunia ini itu hanya sekian persen saja, mungkin tidak sampai 1% ya dari kenikmatan makanan di surga. Mereka berbaring atau bersandar di atas kasur-kasur yang saling yang dirapatkan atau disusun. Jadi ini ciri dari duduknya di surga. Jadi nyantai, duduknya nyantai, tidak tegang. Disebutkan dalam suatu hadis ya, bahwa seorang laki-laki itu bisa bersandar kira-kira selama 40 tahun ya tidak berubah dan tidak bosan ya. Jadi
setiap apa yang diinginkan dirinya selalu datang. Nah ini Allahu'a'lam bishawab. Jadi kalau sudah di surga itu ibadah, tidak ada ibadah khusus itu. Jadi ibadah di sana ya mungkin suka-suka ya, karena sudah tidak ada amal yang wajib dilakukan. Mereka sudah menikmati hasilnya amal itu yang mereka lakukan di dunia. Dan mereka dipasangkan bukan dengan pernikahan ya, namun dengan dipasangkan dengan apa? Dengan pasangan-pasangan yang sangat cantik, sangat indah. Yang ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangan-pasangan di surga. Dan barang siapa menjadi seorang perempuan yang salehah, maka insya Allah di surga itu bisa lebih anggun, lebih hebat daripada para bidadari. Nah ini ciri dari bidadari itu hurun ain. Hur itu artinya dari kata hawar, syiddatul bayad. Syiddatul bayad itu artinya sangat putih. Kemudian ain itu artinya putih, mata. Artinya apa? Matanya, dan ini putih ini menggambarkan kulitnya atau matanya. Ya, jadi kulitnya atau matanya. Jadi kulitnya putih dan matanya. Matanya itu apa? Lebar, wasi'atul uyun. Ini digambarkan dengan ilhamul a'yun. Jadi matanya besar. Jadi bidadari itu punya mata yang lebih besar. Kayak nggak tahu mata kayak siapa itu. Tapi tidak ada di sini kan ya. Kalau ini bukan bidadari. Tapi kalau jadi orang saleh, insya Allah lebih dari bidadari. Ya. Jadi diciri-cirikan seperti itu hurun ain. Jadi hur itu artinya putih, ain itu mata. Ada sifat putih pada diri mereka dan punya mata yang khas gitu, mata yang sangat cantik itu. Nihayatul hasan, nihayatul husni wal jamal, sangat. Di dalam tafsir Jalalain itu izamul a'yun hisnan. Nah, ini ada satu ayat yang penting ya untuk kita lebih jauh amalkan. Nah, ini sampai di sini ya, sampai di ayat 20 penggambaran tentang sebagian dari kenikmatan surga. Allah SWT memberikan janji ini, orang-orang yang beriman dan keturunannya itu ikut kepada mereka dalam keadaan beriman juga, maka ini ya, keturunan ini akan sama-sama ditempatkan seperti leluhur mereka, ayah-ayah, kakek-kakek atau nenek mereka, dan tidak dikurangi sedikit pun amalnya para pendahulunya itu. Artinya apa? Insya Allah salah satu sebab berkumpulnya seseorang dengan keluarganya di surga itu sebabnya adalah iman ya, dan amal soleh ya. Jadi kalau ada orang beriman dan diikuti oleh keturunannya, meski amalnya tidak persis sama, sholatnya tidak seistiqomah bapaknya itu ya, tapi dia tetap sholat dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Begitu juga wiridnya, zikirnya
tidak persis sama, itu akan kelak berkumpul dengan leluhurnya. Nah, ini di dalam keterangan Hasyiah ya, dari tafsir Jalalain. Termasuk yang akan berkumpul itu katalamidah, seperti murid atau santri. Fa innahum yulhaquna bi asyakhihim. Mereka itu nanti akan dikumpulkan dengan guru-guru mereka. Itu ya. Asal syaratnya beriman. Jadi insya Allah kalau beriman, maka murid yang pernah berguru kepada seorang guru itu akan berkumpul juga dengan gurunya. Nah, dicari sebabnya kenapa kok bisa berkumpul. Ada dua sebab. Ada sebabnya. Sebabnya itu karena kecintaan. Jadi zuriyah itu ada dua katanya Imam As-Sawi. Zuriyah minan nasab itu keturunan yang dari jalur biologis ya, keturunan langsung, misalnya anak, cucu. Ada zuriyah bisabab, ada keturunan karena sebab. Apa keturunan karena sebab? Yaitu wal mahabbah, dia itu sebabnya itu karena cinta. Jadi kalau ingin kumpul nanti harus cinta dengan gurunya. Maka insya Allah saya akan kumpul dengan kita ini, akan kumpul dengan guru kita ini. Mau apa enggak? Amin ya. Syaratnya tapi cinta. Fa in hasala ma'al mahabbah ta'limu ilmin aw amalin ya. Kana billuhu kana haqqa billuhu. Ya, termasuk ya, apa ya? Dengan mengajarkan ilmu dan atau amal. Ini kan menjadi sebab munculnya mahabbah ya. Orang berguru ya, cinta pada gurunya. Maka mereka itu fa'innahum yulhaquna bi asyakhihim. Mereka nanti akan dikumpulkan dengan guru-guru mereka. Wa asyakhul asyakh yulhaquna bil asyakh. Ya. Mereka nanti akan dikumpulkan dengan guru dari guru mereka, akan dikumpulkan dengan gurunya lagi. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini masalah zuriyah ini penting. Nah, kalau sampai ingin menjadi zuriyah bisabab, sampai jangan minder karena saya bukan keturunan ulama. Di Indonesia kan ulama disebut dengan, kalau di Jawa namanya kiai, kalau di tempat lain tuan guru atau syekh. Orang apa? Bapak-bapak saya, leluhur saya itu bukan kiai, tapi saya ingin kumpul sama guru saya. Maka ada satu sebab ya, Anda menjadi dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah dengan sebab. Sebab apa? Sebab pernah belajar kepada orang itu. Sebab karena cinta ingin ikut kepada orang itu. Maka insya Allah meskipun amalnya tidak sama, ya, asalkan kita tetap ingin berkumpul dengan beliau, maka insya Allah kita akan dikumpulkan. Semoga ya, amin ya robbal. Nah, ini insya Allah nanti diuraikan lebih jauh. Dan sekarang sampai ingin kumpul dengan siapa seandainya nanti diberi peluang ya untuk masuk surga, ingin berkumpul dengan siapa? Ya. Kalau orang tua Anda misalnya ya masuk surga duluan, maka jelas dengan orang tua Anda. Ya. Karena itu Anda dzurriyyah langsung dari kedua orang tua Anda. Tapi misalnya kedua orang tua Anda atau kakek Anda tidak ada yang masuk surga, bagaimana? Misalnya belum masuk surga lah ya, tapi lebih dulu guru Anda, maka Anda bisa menjadi seorang yang ahli surga juga dengan ikut kepada para gurunya. Jadi ini masalah dzurriyyah itu ada dua ya, ada dzurriyyah minan nasab, dzurriyyah karena keturunan. Maka selama imannya sama, maka
Allah akan berkumpul. Dan ada dzurriyyah bisabab, keturunan karena sebab, misalnya karena ilmu. Ya, sampai berguru kepada seorang kiai tapi ilmunya sama, atau karena amalnya sama, yang dia kerjakan wiridnya sama misalnya, makanya itu di apa, manusia untuk dibacakan itu amalnya gede, amalannya sama. Ya, maka insya Allah semoga kelak ada alasan bagi kita untuk berkumpul ya. Amin ya rabbal alamin. Dan meskipun amal kita tidak sama ya, meskipun ibadah kita tidak sama, sebaik dari ibadah beliau, seperti ibadah beliau. Ini dilanjutkan saja kok. Ya sudah telat tadi yang mulainya, ada kewajiban. Baik, ini ada ya, mungkin ya apa? Ini saya jawab di hari apa? Insyaallah hari Kamis saja mungkin. Ada yang tanya soal tawassul, mana lebih afdal, satu kali ya dengan umum atau disebutkan satu-satu? Ya, kalau waktunya memungkinkan sebenarnya lebih afdal disebut satu-satu ya. Satu orang dikasih satu Fatihah kan gitu ya. Dikirimi satu Fatihah ya. Kalau waktunya cukup ya. Kalau waktunya tidak cukup ya sekaligus saja ya. Kalau waktunya cukup digilir Rasulullah ya, para nabi, sahabat dan seterusnya. Kemudian nah, cuman urut-urutan tawassul itu kalian harus tahu juga. Tawassul itu dimulai dari siapa? Ya, tentu tawassul itu dimulai dari Kanjeng Nabi. Nanti ditutup juga dengan nama Kanjeng Nabi. Kalau perlu ini mungkin bagian ubudiyah apa? Mencatat apa? Teks tawassul. Kalau tidak ada ya, biar para santri juga belajar bertawassul. Enaknya dicatat saja ya, catatan. Tapi bagus juga kalau bisa dikirimi satu. Ini tergantung masalah waktu ya. Kalau bisa afdal ya lebih afdal dikirimi satu persatu. Ya, kirim satu persatu. Nah, itu saja ya mungkin. Terus sementara nanti kalau bisa ada teks tawassul yang bisa dihafalkan di sini, supaya jadi modal kalau nanti Anda pulang, Anda bisa memimpin pembacaan tawassul. Ya. Bentar ya, dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma unsina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Ada salahnya di terjemahan ini, saya tidak tahu. Hati-hati juga ya kalau baca terjemahan. Pada demi Baitul Ma'mur dalam kurung Ka'bah.
Ya ini kan keliru ya. Baitul Ma'mur itu bukan Ka'bah, tapi Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Ini keliru ya. Di terjemahan. Saya kadang menemukan terjemahan itu ada yang keliru. Terjemahan Al-Quran itu seakan-akan tidak memakai tafsir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.